Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang investigasi pengadaan yang di dalamnya terdiri dari 7 sub pokok bahasan yang akan kami bahas satu persatu. Untuk lebih lanjut, silakan simak video ini. Sebagai pengantar, pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar di dalam sektor keuangan publik yang ada di negara kita. Tiap tahun BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan melaporkan kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Pada tahun 2005, majalah Tempo atau surat kabar melaporkan bahwa adanya indikasi yang dilakukan oleh BUMN dalam hal unsur tindakan korupsi, diantaranya yang pertama itu Bank BRI atau Bank Rakyat Indonesia dan PT PLN Persero. Keduanya diindikasi melakukan pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan kerugian bagi negara kita tersebut. Bank BRI menyebabkan kerugian sebesar 70 miliar dan PLN sebesar 332 miliar. Selanjutnya kita akan membahas poin yang pertama, yaitu sistem pengadaan Indonesia. The World Bank atau Bank Indonesia menyimpulkan bahwa di Indonesia sistem pengadaan tidak berfungsi dengan baik. Hal ini rentan terjadi karena adanya penyalahgunaan atau penyelewengan dari para pejabat atau petinggi-petinggi, sehingga menurunkan nilai yang dibayar dari dana publik. Selanjutnya kita akan membahas pada poin yang kedua, yaitu kerangka akuntabilitas. Kerangka akuntabilitas untuk pengadaan publik di Indonesia cacat dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu kerangka hukum yang cacat. Menurut keputusan Presiden nomor 18 tahun 2000 mengatakan bahwa keputusan pengadaan barang publik dipandu oleh Presiden dan bukan oleh undang-undang yang menyeru praktek internasional. Yang kedua yaitu pemerintah tidak terorganisasi untuk menangani pengadaan publik di Indonesia. Yang ketiga, insentif histori. Akibat sistem peradilan yang dikelola dengan buruk, kerangka insentif melenceng jauh sehingga untuk efisiensi dan kejujuran dan tidak ada hukum untuk korupsi. Kemudian yang keempat yaitu pengadaan yang dilakukan di balik pintu yang tertutup. Poin yang ketiga yaitu tentang kasus yang dilaporkan oleh Bank Dunia. Salah satu kasus di bawah ini tentang tinjauan proyek pengembangan pada perkotaan di Sulawesi. Kasus ini menjelaskan tentang indikasi fraud melalui kelemahan dalam dokumentasi proses tender dan pembayaran. Poin yang keempat tentang ketentuan perundang-undangan. Menurut keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dibedakan menjadi 4 cara sebagai berikut. Yang pertama, pelelangan umum. Yang kedua, pelelangan terbatas. Yang ketiga, pemilihan langsung. Dan yang keempat, penunjukan langsung. Dan berikut poin yang kelima tentang pedoman dan petunjuk pengadaan di Indonesia. Pemerintah menerbitkan banyak pedoman dan petunjuk mengenai pengadaan barang dan jasa, baik berupa keputusan Presiden dan peraturan Presiden maupun petunjuk pelatihan oleh Bappenas. Yang keenam yaitu investigasi pengadaan. Cara-cara investigasi yang dijelaskan ada 3 tahap besar. Yang pertama yaitu pratender. Auditor harus mengenali penyimpanan dari prosedur baku atau prosedur yang sudah lazim diterima, yaitu dalam tahap ini biasanya terjadi persengkokolan antara pejabat atau pegawai dari lembaga yang membeli dengan kontrak atau pemasok, sehingga auditor harus bisa mengenali penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, tahapan penawaran dan negosiasi. Biasanya pemain yang berkenan dengan pemasukan dokumen penawaran, biasanya skema fraud. Dalam tahap ini umumnya berupa persenggolan antara pembeli dan kontraktor yang diunggulkan dan kontraktor pendamping atau pemantas yang meramaikan proses penawaran.
Yang ketiga yaitu tahapan pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Ada 2 rancangan fraud atau bentuk permainan dalam tahapan ini, yakni substitusi pelaksanaan dan penyelesaian administratif. Ada 2 rancangan fraud atau bentuk permainan dalam tahapan ini, yakni substitusi atau penggantian produk dan kekeliruan dalam perhitungan pembebanan. Tahap ini meliputi kegiatan-kegiatan yang berikut. Yang pertama, perubahan dalam order pembelian. Yang kedua, review yang tepat waktu atas bagian pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan dan untuk bagian mana kontraktor berhak menerima pembayaran. Poin yang ketujuh yaitu diagram. Di bawah ini kami menampilkan diagram siklus tahapan dan proses pengadaan yang juga sudah dibahas pada materi investigasi pengadaan. Demikian video pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Terima kasih.